Jampi habis. Jamnya kita beli munggah-munggah gini. Wong tua kula kabeh bengen sing nirakati apa maning sing nembok nirakati anaknya sampai detik ini. Ibu saya masih puasa. Lamun ditakoni, "Bu, siapa sampean puasa baik?" Dunia akeh, banda akeh, tanah kula ning Jakarta 1 hektar 10.000 meter. Wong tulang kacang duwe tanah ning Jakarta 10.000 meter. Per meter regane 50 juta. Namun didol ning kana tuku ning Karanganyar orang bilang bau. Iku li tirakat mboke puasa awan bengi tirakate pengen anaknya dadi kiai ki mbok tua kula arane Hajah Muminah punten nyontohaken iku cinta ning kiai kapan anak kiai teka diundang kiai umai kita tolong diedek kiai digeloraken tapi anaknya pengen dadi kiai iki dasuki masih cilik kiai dimpos batuke dimpos di dewakna ning kiai. Alhamdulillah gede anaknya dari kiai punya pesantren besar Al-Wasilah di Jakarta. Tirakate siapa? Jangan pernah lupa terhadap jasa ibu. Apalagi ibu itu doanya langsung tembus dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Mau nyebut kita mah? Belena kapan nyebutku? Waktu ini laka. Cari wong wadene kula sih. Kalau kita mangkat umroh sampai ngopi ning di Bay Oli, ning Lembuyang Oli, ning Bongas ngopi serok, ning Karanganyar ya Oli. Sing penting nyusun ning omah ya siap mah. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Murka ilahi karena murkanya, ridho ilahi karena ridhonya. Jika kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada ibumu. Prek. Orang ngandel, orang buktinya akeh wong lanang kalah dang rabine iya taya gara-gara diumbangi rabine lakine emboke diusir anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soundnya jangan dirubah-rubah ya mas ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajbaihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan keluarga Bapak Kuswoyo dan Ibu Novi, pejabat pemerintah Bapak Kuwu ataupun yang mewakilinya, hadirin ibu bapak jamaah
yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Puji syukur alhamdulillah, pertama kita panjatkan kepada Allah dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, izin Allah pada malam ini kita dapat berkumpul bersama, bermuajahah, bersilaturahim, duduk berdampingan dalam rangka tasyakur walimatul khitan Ananda Tegar Ayofi Pratama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Ananda Tegar Allah jadikan sebagai anak yang soleh dan solehah, amin. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjadi anak yang menjadi dambaan orang tuanya fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak terlupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Salawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat serta patuh dan cinta terhadap ajaran dan agamanya. Kita berharap semoga kita mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak para kiai, saya dari Jakarta, lahir di Cirebon. Bapak saya dari dari daerah jauh, namanya daerah Tulang Kacang. Ibu saya orang Bongas. Jadi walaupun saya tinggal di Jakarta, saya tidak asing dengan negara Karanganyar sing duwe Monas. Jadi saya walaupun masuk di TV One, di acara Damai Indonesiaku, di iNews TV Cahaya Hati Indonesia, tapi karena balik lagi ke Karanganyar, salam Dharma, maka insya Allah saya ngomongnya pakai bahasa Karanganyaran Baya. Ternyata masih musim lembing ya Bu kan ya. Kita wis warek lembing Bu, lagi ngelosarang ngeleg loro. Waktu di Cepedang ngeleg siji, Bu kan yang ngeleg beli gini. Ini banyak kawan-kawan, ada Kang Im, ada Kang Franky, Ferry, ada Kang Zen dan Konia yang ikut hadir malam ini menyuting pengajian, dan ada juga apa namanya Adela ya, Adelia syuting. Saya sudah pantau 1 minggu yang lalu. Malam ini alhamdulillah kula KB bisa kumpul ning kene dalam rangka tasyakur walimatul khitan. Bagian lagi awane wis pada pegel nang nyawer. Ya. Ora apa-apa, bengine geri dodok rokna pengajian arane wong Dermayu. Mbak wong Dermayu matarling melatar dingin tembe eling. Biasa ora apa-apa. Masih gelem ngaji be, masih syukur alhamdulillah. Insya Allah kula ceramah bengikian orang kaya biasane kula bakal ning TV One Bu cuma 8 menit, ning Karanganyar tak tambah 2 menit. Insya Allah kin jam 21:12 engkau insya Allah kula ceramah tekan jam loro ya, buat beli tekan jam loro. Para kiai, para ibu, jika kita berbicara tentang khitan, tentunya dalam waktu yang singkat ini tidak akan mungkin bisa kita selesaikan karena begitu panjang sejarah khitan. Ning Indramayu anak budaya khitan ada rasulan konon ya.
bakar rasulan masing di wadon sing ditasyakuri wong wadon, kapahitan sing ditasyakuri wong lanang. Emang anak beli menurut ajaran agama nih rasulan ku anak tak beli. Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya wong wadon iku hukume luwih wajib sunate ketimbang wong lanang. Bu, wong wadon iku sunate wajib, kapa wong lanang sunat iku hukume sunat, kapa wong wadon wajib. Dan itu bukan budaya, itu hukum syariat. Karena wong wadon jari Imam Syafi'i syahwatnya lebih besar daripada wong lanang. Bu, syahwatnya lebih gede daripada wong, maka wajib hukumnya dihitan. Apa sih yang diketok ya Pak Ustadz? Ya ada rahasia aku mah. Itu sudah ada di dalam kitabnya. Orang yang pertama kali hitan di muka bumi ini yaitu seorang nabi yang menjadi abal anbiya, atau yang kita kenal dengan bapaknya para nabi. Sumber segala peristiwa yang terbaik di dunia ini semua bersumber dari Nabi Ibrahim alaihis. Mas Mang Ehon dia, Mang Eho, Mang So System di, nakabis. Orang yang pertama kali dihitan di muka bumi ini adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang punya julukan namanya Khalilullah. Arane Khalilullah. Apa sih Ustadz Khalilullah itu? Khalilullah itu seorang nabi yang cintanya luar biasa maring Allah Subhanahu wa taala. Khalil berasal dari kata takhalli. Takhalli bermakna seorang hamba Allah, seorang nabi yang cintanya sudah mendarah daging hanya untuk Allah. Cinta maring anake tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada istrinya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cintane Nabi Ibrahim maring Allah, lamun cinta dipai nomor maka nomor 1 sampai 1000. Cintane Nabi Ibrahim mung kanggo Allah Subhanahu akan disebut dengan Khalilullah. Bu, sampean cinta beli maring Allah. Jawab sing kompak, cinta beli maring Allah. Ning duit, sawah amba, rumah bagus, mobil bagus, cinta kabeh. Bener mengenal ya? Bahkan seringkali kecintaan kita terhadap dunia seringkali melupakan kita kepada Allah. Wis ngaku baik. Kula takon, luwi ake maca WA ta maca Quran? Ngandel. Bu, luwi sering buka TikTok tak buka Quran? Tak zaman ki ini gak pada TikTok kan ya? Kiai waru tuh men TikTok ya waru kita duwe. Jadi nang apa na TikTok bae. Seringkali kecintaan kita terhadap urusan dunia seringkali melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bener ya? Ngaku ya? Wis contoh mungkin begini. Sampean lagi ngitung duit 100 juta ngalami. Insyaallah balik pengajian sampean ngitung duit 100. Amin. Ya 100.000 mbok 100 perak. Pokoknya 100 lah. Lagi ngitung duit 100 juta, maaf suara adzan ning tajuk ning musalla ning masjid. Ada suara adzan hayya 'alas shalah.
sing lagi ngitung duit 100 juta. Adzan itu panggilan Allah. Allah panggil kita untuk menghadap kepadanya. Lagi ngitung duit 100 juta, krungu suara adzan, jawab sing jujur. Terus ngitung duit, tak sembayang dikit. Bener ya? Ngitung duit terus, tak sembayang dikit. Ngitung duit terus, sembayangnya engkau kari-karian yang datang menadzan pegawainya ustad. Bener Bu Imron ya? Tapi sampai lagi ngitung duit 100 juta, maaf utangnya mules kebelet ngising. Jawab. Terus ngitung duit apa ngising dikit? Ngising dikit. Perkara ngising mah paling ngulu. Aja maning lagi ngitung duit 100 juta, lagi ngadep Pak Dewan, lagi ngadep Pak Kuwu, lagi ngadep Pak RT. Utangnya mulus kebelet ngising ditinggal, ya Bu. Aja maning lagi ngadep aku, lagi kelonan karo laki nih. Utangnya mulus kebelet ngising, das laki dipelangkai baik. Arab mendibok jado je ngising. Makanya perkara ngising itu perkara terhormat. Bocah kun ku maaf singarannya tai, lamun niba ning dalan terhormat, laka sing wani ngedek. Lamun anak bocah kun niba ka minggir awas. Lamun ngedek pasti dingklang sebelah. Cinta Nabi Allah Ibrahim kepada Allah tidak ada bandingnya. Maka ketika Nabi Ibrahim mengaku cinta kepada Allah, maka wong cinta itu tidak dibiarkan begitu saja. Betul? Wong kata ngaku cinta, pasti dia akan diuji oleh apa yang dicintainya. Maka cinta Nabi Allah Ibrahim dengan ujian apapun, cintanya nomor satu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya mendarah daging. Di dalam darahnya, di dalam raganya, di dalam hatinya, di dalam jantungnya, cintanya ada untuk Allah Subhanahu. Lamun ana wong Karanganyar cintanya sudah mendarah daging, pasti lagunya makanya hanya sobudur apal, hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempatnya rindu, tempat bermanja, tempat curahan hati yang damai. Entah ya apal maning, bagaikan kayu basah dimakan api, api cemburu, api curiga, api kerinduan yang membara. Oh angin. Wong Karanganyar dipain nembang ya doyan. Cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah tidak ada bandingnya. 1, 2, 3 sampai sejuta. Cintanya hanya untuk Allah Subhanahu. Ketika Nabi Ibrahim berkata cinta kepada Allah, maka tidak ada orang mengaku cinta kalau tidak diuji oleh Allah. Benar ya Bu ya? Maka kata Quran, wa idibtala Ibrahim bikalimatin fa'tammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Ketika Nabi Allah Ibrahim ngaku cinta maring Allah, maka Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Apa ujian kanjeng Nabi Ibrahim? Bikalimatin, dengan kalimat perintah dan larangan. Ujian kanjeng Nabi Ibrahim iki mung dengan kalimat perintah dan larangan. Jika Allah memerintah Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim tidak berani menolak perintah Allah.
Jika Nabiullah Ibrahim dilarang oleh Allah, maka Nabiullah Ibrahim tidak berani melanggar larangan Allah. Maka ketika Nabiullah Ibrahim diperintah dari Allah, Ibrahim sembelih putramu Ismail, dilakoni apa badan? Dilakoni apa badan? Dilakoni karena tidak berani melanggar perintah Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uk qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah, tongkon nyembelih anaknya, demi cintaku kepadamu ya Rabb, jangankan hartaku aku korbankan. Jika kita punya anak, anakku engkau perintahkan untuk disembelih, maka niscaya tak sembelih anaknya kita. Dilakoni ning Kanjeng Nabi Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah tempat padang pasir yang tandus kering kerontang, yang sekarang kita kenal dengan negara Mekah Al-Mukarramah. Yang bangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Ketika Nabiullah Ibrahim dapat perintah dari Allah, Ibrahim gola tanah yang kering, tandus, kering kerontang. Apakah Nabi Ibrahim berani membantah perintah Allah? Beliwani. Melaku Nabi Ibrahim karo rabine sing arane Siti Hajar, istri nomor 2, mangkat menemukan sebuah gundukan batu yang berwarna merah. Kanjeng Nabi Ibrahim nemu kena anak batu sebesar punuk onta, warnane abang, Bu. Ditancepakan ning Nabi Ibrahim. Keesokan harinya Kanjeng Nabi Ibrahim oleh perintah. Apa perintahnya? Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu di tempat itu, tempat yang tandus kering kerontang, laka banyu, laka wiwitan, laka batur, laka sedulur, dilakoni ning Kanjeng Nabi Ibrahim karena cintanya hanya untuk Allah. Kanjeng Nabi Ibrahim, bu, ini yang bangun Ka'bah Kanjeng Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan wong Karanganyar sing bengikin pada melu ngaji, walaupun lewat streaming ataupun ngaji secara langsung, tak tungakna mudah-mudahan pada bisa gelis mangkat haji, amin. Minimal bisa mangkat umroh, amin. Maka pengen gelis mangkat haji, mangkat umroh, tas salat sampean sing akeh maca surat Yasin. Durung mangkat Ustaz maca surat Waqiah, durung mangkat Ustaz surat Sawah, surat Sawah. Kalau Allah berkehendak gampang saja bisa mangkat Mekah Madinah, amin. Kula dua sedulur cuma dagangan gedang bae bisa mangkat haji, alhamdulillah. Dagangan gedang sewiwitane sekarang-karang, Bu. Karo surate wae. Gelis banget. Tungakakan mudah-mudahan sing kumpul pengikin pada gelis mangkat melihat Ka'bah, amin. Ziarah ning makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah, amin. Li ziyarati haramika wa harami nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Yusran wa la usran bi sihhatin wa afiyah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amin ya rabbal. Ketika Nabiullah Ibrahim menemukan gundukan batu beserta istri dan anaknya yang masih bayi Ismail, maka Nabi Ibrahim nancepakan tongkat, jelek. Nabi Ibrahim berlindung di belakang bukit. Begini Kanjeng Nabi Ibrahim oleh perintah saking Allah lewat mimpi. Bu, sampean ilok ngimpi ora? Ilok ngimpi ya. Ngimpi itu wajib kanggo kita manusia ki. Sebab jare Kanjeng Nabi la tabqa minan nubuwah ay ar-ru'yatus shadiqah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang benar. Lamun sampean ngimpi benar, ngimpi baik, maka itu wahyu saking Allah. Ulama mengatakan 1/4 wahyu masih ada diturunkan kepada kita sebagai signal dari Allah. Kalau kita mimpi baik, maka itu saking Allah. Tapi lamun sampean ngimpi turu, ngimpi buruk, maka itu pasti datangnya dari setan. Pernah ngimpi, Bu? Bu? Pernah ngimpi, pernah?
Sampean namun ngimpi begitu turut sampean ngimpi ketemu karo bangsa jin merkayangan helailu banaspati gendru tek kemang wewe besi serani pocong suster ngesot sundal. Lamun ngimpi naik kaya konon sampean ngadep ngiwe tangi sing turu tangi turu ngimpi belenaki ngimpi ketemu Madi sampean bangun dari tidur toli ngadep ngiwe ngiduh coh tapi dilem dingin anak lakinya beli anak lakinya men ngiduh baik. Kalau mimpinya mimpi baik maka kita menghadap ke arah kanan ngucap syukur alhamdulillah ya Rob mudah-mudahan mimpi saya jadi kenyataan. Kamu sampai ngimpi ketemu karo wong tua sing wis mati ngalami mungkin itu signal untuk kita. Barangkali kita lupa tidak pernah dongakaken wong tua ajak lalen maring jasa wong tua dongakna wong tua. Oi Bu barangkali kita lupa nggak pernah ziarah ke kuburan orang tua kita. Hari ziarah wali songo mangkat wali lima mangkat bener olih bangkat wali songo olih wali lima olih ziarah tekang Madura olih ziarah tekang Bali olih ziarah adoh dijunjung kuburan bok papane rung sepat atau kehilang beli diurusi. Ulah tambah bengi kapan ceramah tambah nafsu Bu durung mangan soalnya Bu jangan pernah melupakan jasa orang tua maka berharap Tegar ini di khitan ini agar jadi anak soleh. Anak soleh itu anak yang selalu ingat akan jasa wong tua. Kita sebagai anak jangan pernah melupakan orang tua kita. Tanpa jasa wong tua beli bener kita, betul. Tanpa jasa orang tua kita tidak akan jadi orang mulia. Wong tua kula bengen sing berjuang susah payah banting tulang nganggo sapa jempir sih. Ngilang-ngilang jam dek. Terkadang kita lupa orang tua, masya Allah. Padahal lamun laka wong tua almarhum ayakula Keda Sugiadan itu sering ziarah kubur, rajin ziarah kubur. Ning dibae keliling-keliling karo kula tekang Gunung Jati, tekang Wali Songo ziarah kubur, masya Allah. Apa katanya? Zur syarifan lil karom. Pengen dadi wong mulia seringa ziarah kubur. Boleh ziarah kubur Wali Songo, boleh jadi wong mulia, tapi ajak kalian ning parek umah sampean anak kubur wong tua, bapak tua, buyut kudu diziarahi. Betul. Tanpa jasa orang tua kita tidak akan menjadi orang mulia. Betul. Emang oli Ustadz wong ziarah kubur? Oli. Apakah Nabi Muhammad berziarah kubur? Ya. Kula teka ning Palestina ada kubur Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang kita bicarakan. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, yang meninggikan Ka'bah. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, yang meninggikan Ka'bah Nabi Ibrahim, yang membangun Masjidil Haram Nabi Ibrahim, yang membangun Masjid Aqsa lagi digempur Palestina dan Israel. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Kula teka ning kuburan Nabi Ibrahim ning wilayah Palestina, namanya wilayah Hebron, Rubli Palestina. Lempu yang ngalor. TV. Di Palestina itu Bu, mengapa menjadi perebutan Israel, Palestina, Muslim, Yahudi, Nasrani? Karena di Palestina itu banyak peninggalan-peninggalan yang bersejarah. Orang Israel menganggap bahwa tanah Palestina itu tanah miliknya, padahal ketika zaman Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf menjadi penguasa di Mesir, itu kabeh Bani Israel dipindah ke Mesir. Bu, hampir kita paham gini ya. Sebab kadang-kadang salah paham. Ini ada yang menuduh Yahudi, ada yang menuduh Israel. Awas. Yang menggempur
Timur Palestina itu Zionis namanya. Apakah orang Yahudi semua membenci Islam? Tidak. Apakah orang Israel semua membenci Islam? Tidak. Buktinya di Amerika demonstrasi wong Yahudi, wong Israel yang ada di Palestina, mereka berdemonstrasi agar Zionis tidak menghancurkan Palestina. Sallallahu Nabi Muhammad. Tekan jam loro siap. Pengedan. Pengajian apa tekan jam loro? Ya melekat bener. Kan sutiga sing kene ta? Sing kene. Iya ayo bae. Mau bae dalan sing bengen beli bener-bener lembu yakin. Kerang ajar sing bengen. Sing awit kula masih jadi bujangan. Insyaallah. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Yakub itu disebut dengan Israel. Isra berarti seorang nabi yang tidak punya tempat, berpindah-pindah tempatnya. Il itu kelompok nabi yang tidak punya tanah, selalu berpindah-pindah, namanya kelompok Bani Israel, jumlah anaknya 12. Maka Israel punya 12 kabilah. Maka ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengetokkan ke bahasa Nabi ya, memukulkan tongkatnya di atas batu, maka Allah berkata, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. 12 mata air yang memancar. Saya pernah datang ke sana, namanya wilayah Sinai, di wilayah Mesir. Buru beli Sinai. Salam Dharma Radang Idul. Oh, kandang sapi ya? Iya. Di Sinai itu Bu ada bekas sumur-sumur yang ketika tongkatnya Nabi Musa itu dipukulkan memancar 12 mata air sesuai dengan kabilah Bani Israel. 12 anaknya Nabi Yakub alaihissalam ini salah satunya ada yang namanya Yahuda. Yahuda ini nanti yang membawa agama arane agama Yahudi. Nasrani ini dibawa oleh Nazaret, kelompoknya Nabi Isa. Mereka yang membangkang punya ajaran namanya ajaran Nasrani dari Nazaret, sama di wilayah Palestina. Maka sampai saat ini Palestina dengan Israel bukan dengan Israelnya tapi dengan Zionis. Zionis punya program di wilayah Tel Aviv namanya Jericho 2000, penghancuran Islam di dunia termasuk di Karanganyar. Siap beli dibahas ke? Ya. Bahas sunat tekan kene ya. Iya. Sejak tahun 2000 itu sudah ada program Yahudi, Zionis Yahudi, penghancuran Islam di Indonesia, penghancuran Islam di negara-negara Islam. Maka sampai tekaning Indonesia sampai saat ini, alhamdulillah Islam di Indonesia masih kuat. Alhamdulillah. Mengapa kuat? Karena paham di Indonesia berpaham ahli sunnah wal jamaah al-asyariyah al-maturidiyah bimadhabil arba'ah Islame NU. Kalau tidak ada NU rusak negara. Betul? Tambah nafsu kita ngopi di gawekna segelas gede bro. Ayo ngosok gawe. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Balik. Yang bangun Masjidil Haram Nabi Ibrahim. Yang bangun Masjid Aqsa Nabi Ibrahim. Saya datang ke kuburan Nabi Ibrahim yang mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad sehingga dilahirkan di samping Ka'bah. Itu pun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis. Ngiras-ngirus mulutannya Bu ya. Ambar paham gitu, tolong jam kita ceramah nih kenek. Biar jadi sejarah lah ceramah Karanganyar. Jangan apa ceramah telung jam. Sedulur kita kabeh. Amin. Cuk. Ya. Budi-budi tem. Ya wong wadon mama kono kapung lanang wis munggah udah limudun.
Kanjeng Nabi Ibrahim kuburannya di Palestina, yang bangun Ka'bah Nabi Ibrahim, Masjidil Haram. Ada dua masjid yang disebutkan di dalam Al-Quran, minal masjidil haram ilal masjidil. Mengapa Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa? Karena yang bangun dua masjid ini yang menjadi kiblat umat Islam. Ya imamal kiblatain, wahai Nabi yang punya dua kiblat, kiblatnya Mekah dan Palestina, Masjid Aqsa. Karena dulu Kanjeng Nabi Muhammad ketika salat belum menghadap ke arah Ka'bah, Kanjeng Nabi Muhammad salatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis sing ana ning Palestina. Mengapa Kanjeng Nabi Muhammad kudu teka ning Palestina? Karena yang pertama Kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan kiblat pertama umat Islam. Kula begitu manjing ning Palestina, Masya Allah, deleng wong Palestina iku Pak, sing lanange ganteng-ganteng, sing wadone ayu-ayu persis kayak wong Karanganyar. Amin. Bedanya tipis karo wong Karanganyar, Pak. Tipis. Ari wong Palestina keturunan dari Syam. Syam itu Syam bin Nuh, Nabi Nuh dua anak papat. Pertama namanya Kanaan, kedua namanya Ham, ketiga namanya Syam, keempat namanya Yafid. Kanaan laknat, Kanaan durhaka. Anak Nabi, anak sing durhaka, apa maning anaknya wong Karanganyar. Bahkan bukan hanya istri, bukan hanya anak Nabi, Rabi dan Nabi Nuh durhaka, Rabi dan Nabi Lut durhaka. Jare siapa Ustaz? Ya jare Quran. Qurannya jare siapa? Jare Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jare siapa? Jare Allah langsung. Sallallahu Nabi Muhammad. Emang ana Rabi dan Nabi yang membangkang? Ada. Maka Al-Quran berkata, Dharaballahu mathalan lilladina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Jadi Gusti Allah perumpamaan contoh seorang wanita yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada suaminya, itu laksana istrinya Nabi Lut, rabine Nabi Lut lan rabine Nabi Nuh. Jadi Gusti Allah kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Padahal kedua istri Nabi ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh, turu bareng karo Nabi, sebantal karo Nabi, sekasur karo Nabi, dadi musuh. Rabine Nabi dadi musuh. Apa maning rabine R? Anak beli Pak RT nek. Endi Pak RT nek? RT nek iya. Duduk RT kene duduk. Duduk. Rabine Nabi jadi musuh. Apa maning rabine us? Karena musuh yang terberat di dalam kehidupan kita bukan orang jauh, tapi wong anak. Kalau salah didik, anak bisa jadi musuh, betul. Istri bisa jadi musuh, istri Nabi jadi musuh, apalagi istri kita. Oi. Mudah-mudahan wong Karanganyar mah wadone soleh-soleha kabeh. Laka sing wanding lawaning laki. Anak beli? Langka. Lagi ngaji. Karena di akhir zaman Kanjeng Nabi pesan ittaqun nisa. Lagi Kanjeng Nabi arep wafat, Kanjeng Nabi pesan ittaqun nisa, kita titip wong wadon. Wong wadon pangkat derajatnya tak angkat, bengen wong kapan dua anak wadon dipateni urip-urip. Betul. Sahabat Umar mateni anak wadone dewek. Jahiliyah itu benci kepada anak perempuan karena memalukan. Kapa anaknya lanang lahiran diingu, dirawat, tapi kapal lahir anaknya wadon, begitu lahir dongol wadon lakas langit dipendam hidup-hidup. Bu, derajat wanita diangkat di Kanjeng Nabi disetarakan dengan laki-laki. Amal perempuan sama dengan amal laki-laki. Alhamdulillah. Tapi Kanjeng Nabi pesan apa? Jare Kanjeng Nabi waktu mau meninggal dunia, Kanjeng Nabi pesan, awas di akhir zaman akeh wong wadon sing pada manjing ning neraka. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan surga, Kanjeng Nabi Muhammad juga diperlihatkan neraka.
Begitu diperlihatkan neraka, Kanjeng Nabi Muhammad gemeter. Kenapa gemeter? Karena ternyata sing akeh menjadi penghuni neraka dudu wong lanang tapi wong wadon. Dudu wong kenek dudu wong wadon. Jare Kanjeng Nabi dudu jare kula. Kenapa ke wong wadon sing pada manjing neraka ya Rasulullah? Karena ke wong wadon di akhir zaman mereka tidak paham, merasa ibadahnya hebat, sholatnya rajin, puasanya hebat, zakatnya dur-duran, ning laki pada ngelawan. Ana ning kene laka lagi ngaji. Iya. Bu, kula pesan. Sehebat apapun ibadah wong wadon, masya Allah, kalau tidak berbakti kepada suami, laka oleh mambu surga. Apa wong priwe? Bu, tadi wong wadon ini. Bu, pengen tadi ahli surga, pengen bakti ning laki ya, siap beli pret anu jika Ustad kita kepengen bakti ning wong lanang ku Kang Ustad, coba wong lanangnya kita bakal bengi pegawainya makainan baik Kang Ustad priwen lamun masih dadi laki nih bagian pegawainya makainan glodak madu ayam madu jago masih laki nih bakti sampean siap. Fir'aun itu durjana. Wa idza jainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun itu pembunuh, durjana, mateni bayi. Apa mateni bayi diangkat, dibantingkan sampai mati bayinya. Iku rabine soleha wong wadon sing taat ahli ibadah namanya Asia. Asia dua laki model Fir'aun, pembunuh, durjana. Apakah Asia diperintah oleh Allah, hei Asia, sira dua laki model Fir'aun diracun baik? Tidak. Allah perintahkan jika itu suamimu, taat sama suamimu, wahai Asia. Bu, sanggup beli kayak konon? Aja. Jawab, terang-terangan beli enak temen wong lanang kayak konon ya Bu ya. Anu jekang Ustad kita ki pengen bakti nih wong lanang Kang Ustad, cuma wong lanangnya kita ku Kang Ustad sering bebodo kula jaluk duit nganggo tuku orea, ngomong emang beli urue duitnya nganggo torok rangda. Berarti pinter Ustad. Anak dingin sing kayak konon anak suwe-suwe curiga kaji wadon nakoni duit modal gongorea entok kanggo torok pantesan kaji lanang solot niliki pinian pinter nyogok ning pawongan supaya aman demenan. Judulnya kaji Sallallahu Nabi Muhammad, Sallallahu Nabi Muhammad. Balik maning Kanjeng Nabi Muhammad datang berziarah kubur. Maring kubur Nabi Ibrahim alaihissalam, kula tekak mengkubur Nabi Ibrahim, kula ziarah ning kubur Nabi Ibrahim. Bu, Nabi Ibrahim kuburannya di bawah masjid. Ana masjid arane Masjid Al Khalil, ning sore ana kubur Nabi Ibrahim alaihissalam. Ning kono ana kubur Nabi Ibrahim, kuburannya dibelah dua. Yang bagian pusar mengsikil untuk orang Islam yang ziarah, bagian budel mengduur dikuasai ning Israel Zionis, beli bisa mancing. Jadi dibagi dua kuburannya, disekat. Nabi Yusuf beli bisa mancing,
hanya kita bisa masuk lewat jendela dongol ndase bae deleng makome Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Daud dijadikan sebagai sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi. Susah untuk masuk ke makam Nabi Daud, sampai kita harus dari pintu saja melongok kuburan Nabi Daud. Ning kono akeh wong Yahudi pada maca kitab namanya Talmud. Wah, ini dawa maning gini. Arane Talmud yang diinggo ning kupluk namanya Yarmuk. Tuhannya namanya Yahweh. Kitabnya Talmud, bukan Taurat tapi Talmud. Taurat yang sudah dirubah oleh mereka orang-orang Yahudi. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim kuburannya jejer karo rabine Nabi Ibrahim, istri pertama. Bu Nabi Ibrahim rabine telu. Pertama namanya Siti Sarah, dikubur di Palestina. Yang kedua namanya Hajar, dikubur di samping Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Yang ketiga namanya Qaturah, dikubur di wilayah Madian. Dari Qaturah Nabi Ibrahim dua anak arane Madian jadi nabi. Madian punya anak jadi nabi, namanya Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib anaknya wadon kabeh, salah satunya namanya Sofuro, menikah dengan Nabi Musa alaihissalam. Dari istri pertama Nabi Ibrahim gadah istri namanya Siti Sarah. Dari Sarah punya anak jadi nabi, namanya Nabi Ishak. Ishak dikubur jejer di kono dengan istrinya. Siapa aran rabina Nabi Ishak? Air. Siapa? Oh, Bikair. Niki Kiai Ishak. Oh, suaminya nama Ishak. Ya ini Tiagriki. Oke, Ishak. Almarhum. Siapa aran rabine Nabi Ishak? Ya kairi. Lamun beli urus sampai jawab rabine Nabi Ishak arane Bu Ishak. Arane Bu. Karena rabine RT pasti dibeluk Bu, rabine ku dibeluk Bu, rabine tukang urut dibeluk Bu. Urut. Urut. Rabine Nabi Ishak arane Rifqah. Arane Rifqah ku jare wong Islam, jare wong Yahudi arane Rebka, jare wong Nasrani arane Rebeka. Kena beli wong Karanganyar dua anak wadon diarani Rebeka. Oli itu nama istri Nabi, cuma belenak kape diundang Rebek mendibek. Dari Nabi Ishak punya anak jadi nabi, namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12, salah satunya jadi nabi. Nabi sing ganteng arane Nabi siapa? Yusuf. Yusuf beli anaknya beli jadi nabi, sampai keturunannya anak cicite Nabi Yusuf iku wong wadon arane Siti Rahmah, wong ayu. Persis kayak wong Karanganyar. Amin. Hari rabine ara Siti Rahmama keturunan dari Syam. Cungure mancung, lambene tipis barang wong Karanganyar lambe. Anggal. Dewe. Cungure tipis, sing cungure tipis aja ditutupi ada teman. Karena yang melukis cungur kita itu Gusti Allah langsung, Bu. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ketika kita di dalam kandungan ibu kita maka dilukis oleh Allah. Walladzi yusawwirukum, sing lukis manungsa iku kabeh langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menghina orang, enggak boleh. Ngece ning tangga, ngece batur loli. Mengapa? Karena itu manusia ciptaan Allah. Lamun ngece menungsa pada baik karo ngece ciptaane, ngece menungsa pada baik ngece ning Gusti. Aja mending ngece menungsa, ngece satuan bebloli. Jadi kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dari Siti Rahma punya suami namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub punya anak keturunan terus sampai Zulkifli, sampai Sulaiman, Daud, sampai Zakaria, sampai ke Yahya, sampai anak keluarga Imran. Imran dua rabi arane Hana, dua anak nanti anak wadon arane Maryam. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maryam tidak pernah
pernah disentuh laki-laki, beli pernah kawinan, tidak pernah ke pasar malam. Maryam tanpa sentuhan laki-laki, tanpa pernah kawin. Maryam atas izin Allah ditiupkan biruhil kudus ke dalam perut Maryam, maka Maryam seketika meteng tanpa dua laki. Maryam meteng tanpa dua laki. Zaman kian ake sini. Maryam punya anak namanya Nabi Isa alaihis. Sallallahu Nabi Muhammad. Masih semangat masih? Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam itu seorang nabi yang disebut dengan Abul Anbiya, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya cuma satu, mau apa? Bikalimatin fa'atammahunna. Jika Allah perintah maka Nabi Ibrahim tidak berani melanggar, jika Allah larang maka Nabi Allah Ibrahim tidak berani melakukan itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Allah perintah Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu, ditinggalkan ini Kanjeng Nabi Ibrahim di sebuah lembah yang tandus kering kerontang. Hajar naik Bukit Sofa, di Bukit Sofa melihat air, akhirnya melihat air di Bukit Marwah. Sing Marwah katon ana banyu ning Sofa, Melayu innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Oh ada tukang sistem itu tuh nggih. Anu mas, efeknya dikurangi mas, efeknya dikurangi. Ya kurangin. Ya ini dah. Bola-bola ti bola katon. Ngopi dulu Kang. Ngopi. Iku jabur akhir. Melas tekan sistem Bu. Kula pengennya pernah ada di tukang sound system soalnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Tegang apa mau kah? Lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, melihat Ismail nangis. Seorang ibu instingnya lari mencari air, lalu Allah pancarkan dari kaki Ismail mata air. Hajar turun dari Bukit Marwah, dikumpulkan banyueku kelawan nyebut zam. Kita kenal dengan mata air zam. Sampai sekian masih anak mata air zam. Ya, si bangkat mana mau Mekah Madinah, insya Allah balik umrah balik haji oleh banyu zam. Sallallahu Nabi Muhammad. Lalu Kanjeng Nabi Ibrahim ge oleh perintah. Apa perintahnya? Ibrahim, potong kemaluanmu wahai Ibrahim. Kongkon sunat Kanjeng Nabi Ibrahim bu. Ayo sing durung ke bagian kopi ngacung. Apa pengen lebih mantep kopinya campur lembing. Boba. Kopi cap lembing. Dapat jam Pak. Oh siap ayo. Matur anak kula lagi ning kene kabeh. Wong wadone kula lagi banget umroh Bu. Jadi kula iku lagi dadi duda sementara kene. Allah. Sampun kok sebelah gede kok. Kembung. Wis tenang be Karanganyar masih dulu dewek. Enak bakal pengajianku Pak munggah jam 09.00 ku. Enak bener. Enak. Karena masih seger ya Bu ya. Pulang ngaji Masya Allah ning dadap 10:30 sampai munggah. RT nyambut, RW nyambut, lebe nyambut, kowo nyambut, panitia nyambut, ibu-ibu jamiahan kosidahan, kosi kelambine bagus-bagus. Jadi kita harusnya kosidahan, ada kosidah kau beli. Kabeh man, ulah 10:30 sampai munggah. Ini ngaji apa? Aja ngundang sing aduh-aduh Jakarta 10:30 sampai munggah. Akhirnya pulang aja sampai jam 1. Padahal jamnya kebok. Kursi 1.200 beli cukup. Alhamdulillah, tapi kalah kenang ning Karanganyar pi. Ana wong 500 nih. Iki sih streaming pirang-pirang. Ana 500 ya. Aja darani sampai timung semenean, Bu. Jere Kanjeng Nabi, innal malaikata la tadau ajnihataha. Lamun ana wong Karanganyar dodok rokna pengajian dibacakan Al-Quran, rokna pengajian membahas tentang sejarah para nabi, maka malaikat itu pada budun. Ngapain? La tadau ajnihataha, membentangkan sayapnya. Jaluk akan nampura nganggo kulak sampean kabeh. Amin.
ridon li talibil ilmi, malaikat memintakan ampun kepada Allah karena para malaikat ridho ning wong sing dodok karena ngerokna pengajian supaya kurang ngerti tentang ilmu. Alhamdulillah. Dan orang tua melihat sampean ki seneng wong sing wis mati, wong tau sing wis pada ninggal dunia, delang sampean ki seneng delang anak putune pada dodok di pengajian. Amin. Aja ning organ bae ya Bu ya, ning pengajian ge ora apa-apa, kudu seimbang, kudu balancing. Dodoke sampean kula kabeh bengikian kabeh dihitung ganjaran ning Gusti Allah. Amin. Bekas dodoke sampean ibu bokong-bokonge sampean idza zulzilatil ardu zilzalaha kabeh diangkat besok ning Gusti Allah. Bokonge sampean dihitung ganjaran ning Gusti Allah. Amin. Ganjaran kabeh bokonge sampean tambah gede, bokonge tambah gede ganjarannya. Barang bokongnya lah kasih cilik. Iya, saya kira. Gede-gede kabeh kenang korban suntikan kabeh. Suntik kabeh wis pegel jebu bidan, suntik kabeh bae pegel bokong kanan, bokong kiwe entok-tokan. Wis ganti pengen gopil, ganti pil beli dinung di balangna jendela, ditotolin bebek, paingana bebek beli ngendok-ngendok. Totoli bebel kabeh. Kanjeng Nabi Ibrahim oleh perintah saking Allah kongkon dipotong kemaluannya, dihitan bil kudum di sebuah daerah namanya daerah Kudum. Kanjeng Nabi Ibrahim motongnya bublik kayak zaman sekian, anak nganggo laser ana ya, nganggo laser sekali sunat 5 menit langsung melayu bapaknya, anaknya menangis. Yo disuntik bocah nangis. Pengen Kanjeng Nabi Ibrahim tidak berani membantah apa yang diperintahkan oleh Allah, ya diketok pelan-pelan nganggo watu jebopong cerak ada, jebopong cerak ada, suwe berbulan-bulan tembe ketok karena taat ning Allah subhanahu. Semono taate Kanjeng Nabi Allah Ibrahim maring Allah, ngapa sampai gelem dilakoni kabeh Kanjeng Nabi Allah Ibrahim apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai tirakat Kanjeng Nabi Ibrahim. Karena Kanjeng Nabi Ibrahim dua kepengenan, ya Rob apa baik tak lakoni demi bukti cintaku kepadamu ya Rob. Tapi kita jaluk ning sampean ya Rob, apa jaluknya Kanjeng Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Amin. Kanjeng Nabi Ibrahim gelem disunat, gelem ninggalakan anak rabine sampai rabine kehausan, lari bukit Safa, bukit Marwah sampai keluar mata air Zam-Zam. Demi apa? Nirakati anake, amber anake pada dadi anak soleh. Sampai pengen dua anak soleh ilok tirakat beli mak Bu, ilok puasa beli kapawan ilok puasa beli, bengi ilok tangi beli, bengi tangi beli ngapain? Nguyuh laka maning baka ibu-ibu bengi tangi nguyuh baka beli nguyuh gerayangi dompet laki nih uruan teman tadi ya waru rapinya kita gimana orang pada baik nirakati anake. Kita bisa jadi wong mulia ning Indonesia ning Karanganyar aja darani kiai-kiai zaman bengen ning Karanganyar ti wong ahli tirakat. Alhamdulillah. Abah kula Kiai Haji Ahmad Dasuki Adnan ditirakati ning Emboke arane Hajjah Mukminah binti Haji Soleh asline wong Brebes. Ning kene wong Brebes beli. Laka ya. Oh, oke. Asal sing Brebes. Asli sing Brebes. Mbok tua kula aslinya saking Losari Randusari. Berarti akeh wong nyong kene ya? Nggih. Alhamdulillah nyong-nyong beli nyong aja nyokot-nyokot nyong. Nyokot batur nyok. Kula turunan Brebes, Bu. Jadi nenek saya namanya Hajah Mukminah punya ayah namanya Haji Soleh ning kuburan ning Kali Cisanggarung ning Randusari Kedung Meneng ngarane. Kula keluarga kecipir pirang-pirang ning bula kambayake. Keluarga kula. Nah, buyut-buyut kula saking Tegal namanya Tembok Adiwarna. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi kandata curhat gini. Namanya Hajah Mukminah, seorang janda sepocong, wong tulang kacang, menangin tulang kacang. Tirakat kapa awan puasa bertahun-tahun puasa baik.
kena ngapa puasa laka berase harap bangan apa zaman bengen susah payah gimana wah karangannya sekian alhamdulillah wis bagus zaman kula main masih bujangan blekuk mau bonek kemana kah apa rane sana kak iya bilang payung mau bonek bapak kula sih gawe masih bilang payung kah ya anak masih bilang payung kah Oh, bilang payung. Iya. Haji Mukhtar rombongannya Wak Mudra Iya. ya kula makai lingan kula mah ingetannya kuat. Nah ini lampu yang belakang kayu sebelah kiri kan Ya. itu wakaf diwakafkan ke ayah saya cuma wakafnya di jaluk maning ini sing duwe Sallallahu Nabi Muhammad bisa jadi bahas privasi itu saja. Ibu bapak kapawis wakaf aja coba-coba di jaluk bakal wakaf itu janjinya kepada Allah lamun wong sing ngotak ngatik urusan wakaf beli dawa umure tidak akan jadi orang mulia sampai wis sedekah di masjid wis sedekah sama Allah yang tahu ning kamplong wis kudu ngomong bae ning kamplong masjid bengen arane apa begitu jadi kuwu anaknya kuwu arane Abdul Malik diganti masjid namanya Masjid Abdul Malik gak usah dirubah nama apalagi yang wakaf tanah yang pertamanya kan wakaf pertama yang berat betul wakaf tanah bangun mah gampang gimana bangun gampang ngerawat kira-kira masjid terus bertahan ini yang susah ini yang disebut dengan mensyiarkan masjidnya Allah subhanahu Capirus jamnya kita diberi munggah-munggah gini wong tua kula kabeh bengen sing rakati apa maning sing nembok nirakati anaknya sampai detik ini ibu saya masih puasa lamun ditakoni ibu siapa sampai puasa baik dunia akeh banda akeh tanah kula ning Jakarta 1 hektar 10.000 meter wong tulang kacang duwe tanah ning Jakarta 10.000 meter per meter regane 50 juta kamu didol karena tuku ning Karanganyar oleh Bang Bang iku li tirakat mboke puasa awan bengi tirakate pengen anake dadi kiai ki mbok tua kula arane Hajah Muminah punten nyatuhaken iku cinta ning kiai kapa anak kiai teka diundang kiai umai kita tolong diedek kiai digelaraken tapi anaknya pengen dadi kiai iki dasuki masih cilik kiai dimpos batu ke di pos di doa kenaning kiai alhamdulillah gede anaknya dari kiai punya pesantren besar Al-Wasilah di Jakarta tirakatnya siapa jangan pernah lupa terhadap jasa ibu apalagi ibu itu doanya langsung tembus dari Allah subhanahu wa ta'ala betul hai manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya mau nyebut ke dalam Lena kapan nyebutku anak susu-susunya sih waktu nelaka cari wong wadene kula kalau kita mangkat umroh sampai ngopi ning di Bay Oli ning Lembuyang Oli ning Bongas ngopi serok ning Karanganyar ya Oli sing penting nyusun ning umah ya siap darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan murka ilahi karena murkanya ridho ilahi karena ridhonya jika kau sayang pada istrimu lebih sayanglah
Orang ning TV ku pasti ada kenyataan yang sutradara kubatur kita kabeh. Sing gawe ganteng-ganteng serigala kubatur kula Bu di Palmerah komplek eta. Kita ki wong Jakarta Bu, sampai mau kampung buru apa? Gara-gara wedi rabine laki diumbangi bae, lamun sampean kang masih main di bokeh sampai wis pegatan bae. Wedi lakine rabine, wedi ning rabine lakine, masya Allah. Emboke wis tua renta dicempodakeun ning pojok pawon, diusir pisan. Ada. Mengapa saya katakan banyak? Karena Al-Quran sudah berkata, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kalau Al-Quran perintah bakti maring wong tua, Allah ngerti di akhir zaman akeh wong sing pada laknat beli bakti maring wong tuane. Oi. Kalau Al-Quran perintah pasti banyak terjadi, betul. Kalau Al-Quran perintah aqimis salat, dirikan salat, Allah ngerti akeh wong Islam beli pada salat. Anda beli di kele. Ada duwe bawang baik Yang salat ku abot gibotan. Kula Islamna wong Rusia, kula ketua mualaf center NU di PWNU DKI. Saya ketua mualaf center NU Bu ning DKI, saya ketuanya. Kula Islamna wong Rusia. Wong Rusia ngomong, Ustad, boleh saya masuk Islam? Boleh. Tapi saya nggak usah sholat, boleh nggak? Ya nggak boleh. Gelem aja Islam, tapi syarat aja sembahyang. Ya boleh. Abot sholat, jari sampah sholat abot. Bohong sih ngomong ente. Quran yang bicara, Allah ngerti, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jaluka tulung maring Allah, wasta'inu bis sabri was salah, jaluka tulung maring Allah kelawan sabar dan salat. Walaupun sabar dan salat, wa innaha lakabiratun, sabar iku abot, salat iku abot. Siapa sih ngomong ngeteng? Iya nih. Sembahyang iku apa? Padahal 5 menit gimana? Sujud ngadeg, ruku, sujud, tahiyat, selesai, pragat, assalamualaikum, ya kan? Tapi endas waya subuh, hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum. Padahal macul sedina-dina kuat, ngangkat endas beri kuat-kuat aja. Gimana? Aja maning endas, mata beli bisa tangi angel. Kenapa? Diganggu setan, urusan sholat sangat berat. Setan, bibitannya setan, apa urusan sholat langsung terjun bebas, goda wong kon aja pada sembahyang. Ada setan iku Bu, setan iku iblis 2 anak 6. Siji arane Zelambur, tugasnya tukang ngedek-ngedek pundake wong, kapang rokna suwe-suwe curiga dangdut diedek-edek. Arane setan Zelambur. Wong kapang rokna organ, bagian blindel enggak, ayo Pak ya. Ngiget PK. Nah itu ada setan Zelambur. Yang kedua namanya setan Wasnan, maaf anak Wasnan, anak mirip aja itu nama setan ajar Wasnan. Yang ketiga namanya Jasim. Jasim. Awas maaf, buka dalam kitab Badi Zuhur. Hinjab, Zelambur, Wasnan, Taburo, Akwar, tugasnya beda-beda. Kapa Wasnan setannya picak matanya. Wasnan ku sing awas sing kanan, picak siji sebelah kiwene. Jadi Wasnan itu tugasnya tukang gangguni wong sing pada dodok ning pengajian. Setan Wasnan gawa
sih nganggo gawe tumpeng karane kukusannya dilandepaken ditaruh di sorbokong itu tugasnya. Jadi bokong pengajian balik baju ayo itu setan wasna. Makanya kapawong balik pengajian dah miring akhirnya belenak sih miring itu kena gangguan setan wasna. Cangku. Bu salat iku abot tak enteng abot jare siapa? Jare Quran sudah berkata berat pasti berat. Sabar itu berat gimana? Salat juga berat. Salat Nabi Muhammad. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih. Masya Allah sampai lagi cilik puding jerawatan. Masya Allah. Kula kelingan mboknya kula. Mboknya kita mangan durung ya. Masya Allah. Ini jerawatan pamaning kita kuloro bu kembar. Kula kembar. Enak bae bapak-bapak mamong nitip lulu. Nipluk. Nitip perong on metune 3,5 kilo. Ya Allah, udah semono gede metu. Masya Allah, darahnya beli bodal badal. Abot beli tadi wong wadon bu. Berkorban taruhannya nyawa seorang ibu melahirkan anaknya demi anak seorang tua rela mati. Gimana? Begitu lahir anaknya diasuh ning emboke Masya Allah. Ning jerawat tang 9 bulan berat wahnan ala wahnin beli bakti mari wong tua tidak akan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad. Jika kau sayang pada istrimu lebih sayanglah bukti deh rabi deh dinggo nih gelang emas. Kalau emas mboke dinggo di gelang karet ada. Anaknya sugi melawan dunia umay gedong mboke dagangan pindang dagangan gesek miten ngespede tega amat anak begitu. Anak sih kayak konon apa kula ngomong pasti anak tidak akan menjadi orang mulia dan mendapat ridho dari Allah, malah dapat istijrat, dihancurkan oleh Allah. Wong sing durhaka mari wong tuane. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Jika kau sayang pada istrimu lebih sayanglah zaman akhir anak-anak nuntut utangnya wong tua. Dingin di Ustad di Jakarta emboke dua utang 10 juta dengan anaknya sampai nangis. Emboke dua orang tadi tagi nih anaknya mak bayar utangnya mak pira nang utangnya kita 10 juta 10 juta nang embok turun duit panane beli dadi ke lembing tarinya murah obatnya larang turun duit nah beli bisa emak dua utang nih kita 10 juta bayar sedikit bakal beli bayar tak tuntut tak akan dikira penjara. Dibawa ibunya ke pengadilan. Nanti TV, gelap TV beli sih. Terdengar TikTok baik sih ya. Ya Allah, ibunya dituntut hutang 10 juta ning anaknya. Mboke ngomong, nak, lamu sira nuntut utang ning kita 10 juta, kita nuntut ning sira utang. Utang apa mak? Enak baik. Sira lagi ning jero utangnya kita pirang bulan? 9 bulan. Dihitung sebulan 1 juta. Kali 1 juta. Ya, aja enak temen mamung kono ya beli bisa. 9 bulan kali 1 juta, 9 juta. Ya wis tak bayar mak. Masih utang 1 juta, masih kurang. Apa maning? Tak hitung sira nyusunin kita senyem-nyeman 10.000. Bisa beli bayar jasane wong tua. Bisa boten bayar jasane wong tua.
tidak bisa membayar jasa orang tua jari Kanjeng Nabi. Kau bawa orang tuamu keliling dunia digendong bokeh untuk membayar jasa seorang ibu, tidak akan mampu kita untuk membayar jasa orang tua. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Nirakati anake Kanjeng Nabi Ibrahim gelem menaruh anaknya. Rabbana inni askantu biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Nabi Ibrahim donga, ya Rabb, tak taruh keluargaku ning kene ning tanah Mekah ini agar mereka mendirikan salat. Sallallahu Nabi Muhammad. Nirakati ditinggal anak rabine makat mengrabi tuan di Palestina. Dua anak Nabi Ishak dari istri pertama Hajar, Kanjeng Nabi Ibrahim nirakati anake dadi nabi. Dari Nabi kabeh. Apa kabeh? Ya anak sih beli. Dongane Nabi Ibrahim ada yang ditolak oleh Allah. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan semua keluargaku sebagai keluarga pilihan. Ditolak oleh Allah. Qala la yanalu ahdiz zalimin, sing zalim beli tak pai. Siapa yang zalim? Mereka Bani Israel. Israel cucunya siapa? Anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya siapa? Anaknya Nabi Ishak. Anak Nabi Ishak anaknya siapa? Anaknya Nabi Ibrahim. Itu keluarganya Nabi Ibrahim. Tapi la yanalu ahdiz zalimin, mereka zalim dipilih di Gusti Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Semene hebatnya Nabi Ibrahim tirakat karena jaluk tirakati pengen duwe anak soleh. Mengapa Kanjeng Nabi Ibrahim pengen dua anak soleh? Karena lamun kita sampai KB dua anak soleh, maka insya Allah bagian orang tuanya tukang nabung dosa, wong tuanya tukang gawe maksiat, wong tuanya tidak pernah ibadah, tapi anaknya dididik jadi anak soleh, anak yang ahli agama, maka niscaya wong tuanya kabeh dua jaminan surga. Amin. Wis kula ceritain lenggok kesuwen kowe. Gelis teman perasaan harus jam 11 setengah 12 aja soal 11 oh setengah 11 berarti 2 menit maning ya sing penting baliknya digawani berkat bu gedang bu apa sebagai bentuk rasa cinta ning kiai. Amin. Kira-kira bagian wong biasa galau cinta ning alim ulama, cinta ning kiai, gawakna berkat ngobil kiai, nungukna udud ngok kiai, gawakna kopis menu gedene ngok kiai ku. Maka bengikin wong sing paling gede ganjarane ku wong sing gelem nganjingna berkat ning mobil kiai. Akeh ganjarane euy. Akeh ganjaran. Terus bu sampai mentok ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Kanjeng Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kanjeng Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Amin. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatik. Amin. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kanjeng Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah berdoa di samping Ka'bah. Berdoa di samping Ka'bah. Angkat tangan Kanjeng Nabi Ibrahim. Bu dongane Kanjeng Nabi Ibrahim dicontohin Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Ibrahim kapan dongat tangannya diangkat tinggi, wajahnya diangkat ke atas lagi, ditiru ning Kanjeng Nabi Muhammad. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kanjeng Nabi Muhammad kapan dongat tangannya diangkat ke atas langit. Sampean kapan donga pengen gelis dijabah ning Gusti Allah, doa angkat tangannya sembayang 2 rakaat tuli gecek ana tasbih. Urut tasbih. Tasbih ku artinya mentas sekabeh-kabeh. Sampean sing dirung pada payu laki, sing jomblo mu sing rangda bengi tangi sembayang 2 rakaat gecek tasbih, gunyer tasbih priwen jampine Ustaz gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Laki Allah, laki Allah, laki Allah, laki Allah. Supaya kowe temen dong anetan. Loh, jangan dipersulit. Sampean pengen duwe motor angkat tangan. Allahumma inna nas'alukal Honda ya Allah, wa Yamaha ya Allah, wa Mio ya Allah. Pengen sama Nmax ya Allah. Tangga-tangga pada duwe PCX ya Allah. Lamun nak kayu Supra Fitra ada bodol ora apa-apa ya Allah. Lumayan nanggung ngangon bawang.
pengen dua mobil angkat tangan, Allahumma inna nas'alukal Innova ya Allah, wa Avanza ya Allah, Xenia ya Allah, lamun lah kayak kijang bak rada butut orang apa ya Allah, nyong nerima ya Allah, pengen nama Pajero ya Allah, lihat Pajero panas jabajero. Minta kepada Allah dengan bahasa kita. Kapan mintanya? Angkat tangan, selesai sholat angkat tangan. Di saat sujud kita berbisik kepada bumi, tapi didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. Dari Hajar, ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Rabbana wab'as fihim, ya Rabb, nanti lahirkan di samping rumahmu yang dimuliakan ini ya Rabb, rasulan, satu orang rasul saja ya Allah. Tidak ada nabi dan rasul yang dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Berkat donga Kanjeng Nabi Ibrahim, satu-satunya nabi dan rasul yang dilahirkan di samping Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah mung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi di luar Mekah tidak ada, nabi di wilayah Mekah tidak ada. Cuma Kanjeng Nabi Muhammad tempat lahirnya didoakan langsung ning Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis. Ibu, donga maring Allah ya, donga ya Bu ya. Kayak Nabi Ibrahim, donga terus, jangan putus asa. Tidak ada doa kita yang ditolak oleh Allah. Semua doa dan permintaan kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah maha kaya, Allah maha sugi, tapi aja jaluk dunia baik. Kayak Nabi Ibrahim jaluknya pengen dua anak soleh. Mengapa anak soleh, keturunan soleh? Karena banda sugi, banda rumah mewah, banda sugi, umah, gedong, sawah, ambak, kita mati di gawa tak beli. Dua rabine ayu, lakine mati, rabine gelem melu tak beli. Rabine dirang dan dikawin tangga sebelah. Paling gelem melu juga tekan kuburan. Bari gawa lakine bari ngedek-ngedek kuburan lakine ke bari ngomong sing betah ya Mas ya. Wong lanang rabine mati paling nangis diucap tengene ki weneng lirik sapa gantine ya. Tidak akan dibawa barang dunia, tapi anak soleh, keturunan soleh, amal soleh yang mampu menyambungkan kita dengan Allah. Jadi siapa? Quran. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa sing pengen ketemu karena Allah, siapa yang amalnya pengen disambungkan oleh Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal soleh. Amalan soleh itu dilakukan oleh anak-anak yang soleh. Jangan sekutukan Allah, maka ganjaran pahalanya terus disambungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kanjeng Nabi Ibrahim yang berdoa, nanti lahirkan di samping rumahmu yang mulia ini ya Rabb, rasulan, satu orang rasul saja. Dari Hajar dua anak arane Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail punya anak namanya Adnan. Adnan dua anak namanya Ma'adi. Ma'adi punya anak sampai dengan ke Ilyas. Ilyas dua anak arane Fihar. Sampai ke bawah punya anak Kilab Ghalib. Sampai Qusay, sampai Abdi Manaf, sampai dengan Hashim. Hashim dua rabi arane Ruki. Hashim dua rabi arane Bu Hashim kon langsung pinter. Adelia ini kan dari Karanganyar kan. Kota kawan yang sekapur kapan-kapan mau ngadu. Hashim punya istri namanya Salma, wanita di Madinah, di Yasrib namanya. Yasrib itu nama asli Madinah. Bengen arane Yasrib, ada wadon arane Salma, rangga sugi. Dikawin ning Hashim, punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib aran aslinya Syaibah. Syaibatul hamdi humidat hisaluhus. Syaibah Abdul Muttalib dua anak arane Sayyid Abdullah. Abdullah wong lanang sing banget gantenge. Abdullah wong lanang sing banget mulyane. Abdullah berpancar dari mata dan wajahnya sinar, ada nur kenabian Muhammad sallallahu alaihi. Sayyid Abdullah iku wonge ganteng banget.
natap Sayyid Abdullah pasti jatuh cinta. Sapa bewong dalang Sayyid Abdullah pasti demen. Yang kula diwuruk ning bapak kula Wahab, apa pengen jadi penceramah-ceramah laris dia melek apa bengi ka awan puasa, dikir ajak lalen terus dikir priwen Pak Wiridani amper ceramah laris. Bismillahirrahmanirrahim jari bapak kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya uyun fama ala kulli syai'in qadir kun fayakun cahaya kun Nabi Yusuf rupa-rupa di badanku badan Muhammad. Jika padang jatuh jika padang rebas sauna cintaku hunta Allah cintaku dikuncang ruh khilaf. Ya huya Jibril ya huya Mikail ya huya Israfil ya huya Israil ya wong karang anjar lagi pada turu gage tangia. Ya wis tangi gage dodoka yang wis dodok gage ngadega wis ngadeg geburakan ning kali. Kaulas teka asih atine maring ingsun baring ngesot sot berkah la ilaha illallah. Jambi dia wong zaman bengek. Lamun sampean bapak-bapak dua nabi rewel, anak beli rabi sing rewel ning kene. Jare bapak kula lamun anak teka hab ning sira wong wadon buang laki dua rabi rewel jambi ning mengkenen. Priwen Pak? Bismillahirrahmanirrahim Pak, sampean met banyu sebotol mengkenen ki. Toli sampean jampi di jampi ning mengkenen gampangan bae. Bismillahirrahmanirrahim rabine lagi terus sampean jampi. Bismillahirrahmanirrahim cing calingkem buntutnya mangap cangkeme mingkem. Eling-eling Pak. Cing calingkem buntutnya mangap cangkeme mingkem mingkem mak rabine kita sing arannya kartem mingkem si kartem berkah la ilaha illallah. Sampai ke kumuh terus rabin lagi terus semburakan nirainya. Insya Allah rabin yang ngamuk. Insya Allah rabine Kiai muruki beli bener kok rabine kita ngamuk. Sallallahu Nabi Muhammad. Sayyid Abdullah, Masya Allah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia. Apal beli sih? Bocah cilik sing apal maya? Ya wis. Kapan kula bisa nemu bahagia? Apal beli ngaku? Rasakan ketulusan cinta nembe pertama jurnal di cinta malah oli lara aye sobut beli apa? Sallallahu Nabi Muhammad. Semua yang menetap Sayyid Abdullah pasti jatuh cinta. Wanita di Mekah jatuh cinta semua. Kenapa? Wajahnya bercahaya, dari matanya memancarkan cahaya. Ana wong wadon papat sing demen dengan Sayyid Abdullah. Yang dua sudah kalah, tereliminasi karena SMS-nya kalah. Kalah SMS, pollingnya kalah. Tinggal loro sing demen dengan Sayyid Abdullah. Bleg-blegan. Siji arane Ruqayyah. Anak aran Ruqayyah ning kene. Anak Ruqayyah ya. Ya, Birokayah. Namanya Ruqayyah iki adine Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal iki duwe ponakan engko dadi rabine Kanjeng Nabi arane Khadijah. Ruqayyah iki demen banget ning Sayyid Abdullah. Mengapa demen? Karena Ruqayyah ini seorang wanita yang ahli kitab. Bu. Masih semangat masih? Ahli kitab ini yang menganut kepada ajaran Kanjeng Nabi Ibrahim, agamanya agama Hanif, manusia pilihan, nasab pilihan. Lalu sampai ditakoni, Ustaz, siapa agamanya apa bapaknya Kanjeng Nabi? Embuh jawab ikan. Embuh ke Kanjeng Nabi agamanya apa? Bapak tuane Kanjeng Nabi agamanya apa? Abdi Manaf agamanya apa? Ilyas agamanya apa? Oi. Kadang kita orang Islam tidak pandai membaca sejarah. Yang zaman bengen kula belajar sejarah, aku guru sejarah biar kelenger. Hitung tahun semene, hitungnya tahun nggak penting. Yang penting
itu runtut ke bawah sejarah, nama-nama dan fakta sejarah itu harus ada. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya buka sejarah tentang sejarah Prabu Siliwangi, Islamnya Prabu Siliwangi ke tanah Jawa. Saya buka di TV One, ada di YouTube saya tuh. Apa judulnya? Kisah Cinta Prabu Siliwangi. Di TV One Religi ada. Saya 25 menit membahas masuk Islamnya Prabu Siliwangi sehingga Prabu Siliwangi kawin Nyai Mas Status Banglarang, 2 anak Rara Santang, Walang Sungsang, Pangeran Sengara. 2 anaknya pada jadi hafal Quran. Walang Sungsang, Rara Santang berangkat haji ke Baitullah. Rara Santang ditaksir dengan Gubernur Abdullah bin Sultan Khod bin Bani Israel, punya putra 2. Pertama namanya Syarif Hidayatullah, yang kedua namanya Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon dari Sunan Arane Sunan Gunung Jati, nikah dengan anaknya Surosoan, Nyai Kawunganten, punya anak Hasanuddin. Ke bawah terus keturunannya sampai Syekh Nawawi Tanara Banten sampai ke Pangeran Jayakarta. Punya menikah lagi dengan Kuningan, punya anak keturunan, jadi ulama, jadi kiai sampai Mbah Khalil Bangkalan, itu keturunan Syarif Hidayatullah. Sallallahu Nabi Muhammad. Wis jam 11 brem kini. Tanggung ya Bu ya. Tekan jam 11 ya. Insyaallah sing penting baliknya digaweni berkat. Nganggo apa sih tat yang nganggo rabine kita. Karena rabine lah nganggo anaknya kita. Ruqayyah ini begitu cinta kepada Said Abdullah sampai Ruqayyah ngomong, Mas Abdullah, wisi Mas kawin karo nyong bae Mas. Ki Ruqayyah karanganyar ke. Mati. Harus mati. Kawin karo kita bae sir Mas dari Ruqayyahku. Begitu cinta Ruqayyah kepada Said Abdullah. Mengapa cintanya luar biasa kepada Said Abdullah? Karena Ruqayyah seorang wanita ahli kitab yang mampu melihat di mata Said Abdullah ada nur cahaya kenabian. Sallallahu Nabi Muhammad. Mampu menatap di mata Said Abdullah ada cahaya kenabian. Pengen banget kawin karo Abdullah. Tapi Abdullah tidak memilih Ruqayyah, justru Abdullah lebih memilih Aminah dari suku Zuhriyah. Kenapa dipilih Aminah? Karena emboke Kanjeng Nabi bloli arane Ruqayyah. Emboke Kanjeng Nabi arane kudu Aminah. Ruqayyah be bloli apa maning darkini? Anak darkina anak. Bloli. Sudah diatur oleh Allah, ibunya Nabi harus namanya Aminah. Aminah bermakna seorang wanita yang menjaga amanat Allah. Bapaknya kudu arane Abdullah, artinya seorang hamba yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah. Abdullah dengan Aminah menikah, punya anak, punya julukan Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi. Emboke wis diatur ning Gusti Allah, emboke kudu aran Aminah, bapaknya kudu arane Blolih arane emboke Ruqayyah apa maning? Rukini. Blolih apa maning Warsi ya? Abdullah nama ayahnya, Warsi ibundanya ya. Benar. Warsi ngacung Warsi. Abdullah memilih Dewi Aminah karena ini diatur oleh Allah. Sejak didoakan persiapan kelahiran Nabi sampai lahirnya Kanjeng Nabi, perjuangan Nabi, siapa-siapa 6 orang pertama yang memperjuangkan Islam, Nabi Muhammad, Khadijah, Zaid bin Haris, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada 6 pemuda ini yang mereka mampu membesarkan Islam sampai melebar ke seluruh dunia. Sallallahu Nabi Muhammad. Wong 6 bu, wong 6 mampu menyebarkan Islam. Sallallahu Nabi Muhammad. Kula bakal ceramah tambah bengi Bu, tambah cerdas otaknya Bu. Soalnya kopinya segelas gede Bu. Jadi kitab Fathul Majid, li'annal qahwah mudzakkiyatun lil fahmi. Kopi ku bisa gawe otak kita jadi cerdas. Kopi kunku jadi tukang dagang kopi. Tukang dagang bawang sejen mani ngomongnya. Sapa basing mangan bawang maka otaknya tambah cerdas. Cerdas beli mambu iya. Mambu wangi duite. Sekilo lagi pira bawang. Terus panen durung.
Gawane orang Jepon. Saya kalau ceramah ke Brebes pasti pulangnya kalau nggak dibawain ikan gawe di bawah. Kapan yang Losari gawane terasi. Kapan yang eretan gawane uyah. Cekak uyah nang kita mong. Uyah gorong kita apa? Itu benar gawane uyah kang mampir meneh gawane uyah rong kintal. Kita rong kilo gemong. Saking apane pengen gawane uyahku, saking demennya ning kiai pengen didongaaken ning kiai, Masya Allah. Alhamdulillah. Maka dia doakeun kula panjang umur, amin. Doakeun kula sehat, amin. Kula jadwal lagi masih padat Bu sampai November, terus lanjut pakai pada jalur jadwal kurang pirang-pirang, Masya Allah. Doakan saya sehari kadang 6. Waktu bulan ini Oktober itu tanggal 15 saya jadwalnya sehari 7. Tanggal 8 saya sehari 6. Masya Allah membuat mabit jari kita ya Allah. Kalau bukan karena pertolonganmu ya Rabb, kita kewis lempar. Kalau bukan karena pertolonganmu ya Rabb, ban pecah malik mobilnya. Supirnya kula Batak tuh, wong Medan loh. Iya teman, orang Medan. Wong Jawa beli kanggo nih kula. Kenapa apa kecingan? Wong Medan mah beli pedang eta keren. Gas boy hayu, awas lobang hajar terus. Makanya beli wani kalau nggak wasetan pun beku segera akan bodol cak tahu burak-burak kelas temen. Sallallahu Nabi Muhammad. Abdullah memilih Aminah, ini perintah Allah, sudah diatur oleh Allah. Gerakannya sudah diatur, manusianya dipersiapkan oleh Allah karena nanti akan dilahirkan Nabi terbaik yang menjadi kekasih Allah. Namanya disejajarkan dengan nama Allah, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Said Abdullah menikah dengan Dewi Aminah, Ruqayyah kecewa, manusia biasa. Aja maning Ruqayyah Kanjeng Nabi ge manusia biasa, al-aradul basyariyah allati la tuaddi ila asid. Kanjeng Nabi Muhammad kepada karo kita, lamun kita nangis ya Kanjeng Nabi bisa nangis, lamun kita pipis Kanjeng Nabi ya pipis, cuma bedanya pipis ya Kanjeng Nabi laka bekase, ari pipis wong karangannya mampu. Wada yuro afru baulin, Kanjeng Nabi Muhammad ku murukaken bu ning wong kita wong karangannya tak contohaken ya, tercontohkan Kanjeng Nabi kapang nguyu kapang pipis ki, maaf dicontohkan oleh para ulama guru kita ning babakan kapang Kanjeng Nabi nguyu ke makanan ki diajaraken jare rabine Kanjeng Nabi sikil kewe ning ngarep sing tengah ning mburi ku wong lanang kapang nguyu nongkrong barang pinggir pantura mah nguyu bareng ngadeg cewek ke orang gopanya mah obat tapi sobat tapi peret suntik ya pengen pada burak ki bu sekolah madrasah ngerti ngaji bu ngaji nuntut ilmu ki sampai ki dodok makanan ku nguyuh tuh pragat nguyuh aja langsung ngadeg aja langsung dibanjur pucuke dipenetingin lato-latone ngerti lato-latone dipenet dipurut tekang rada pucuk digobak bikin terus dibanjur amber apa amber tuntas kapan nguyuh pengkonon caranya saya yakin tidak akan kena penyakit kanker prostat beli kena lakak ya kena kanker prostat lakak kenapa orang lok serawalan Kiai Mas sarungan bae lega alhamdulillah. Kenapa Kiai nganggo sarung ngerti demokrasi kebebasan bulan Februari akan ada pilpres dan pileg Kiai NU mah sarungan bae aman nyaman makanya diajariku kapa wong lanang kapa sembayang aja rapet-rapet Pak kenapa bokat lato-latonya kecepit sedangkan amba bok kapa sembayang aja amba-amba nang apa bokat masuk angin dodok nguyuh dipurut lato-latone ujungnya di banjur cuy ngadeg lah kasisa lamun beli dipurut begitu ngadeg wis banyu wudu dari Allahu apa cerot lah najis batal wudune batal salate najis ini beli ngerti najis ya hajar terus bayang terus nggak bisa salatnya ya wong lanang ya Ustaz gampang dipurut wong wadon si pribadi yang ngalang teman gari dikentrok-kentrok napa salam gentrok-gentrok. Dikentrok-kentrok napa gitu hati umat. Yang bongos ka bengan punten ya. Ulah ilok ngenteni wong oyos ka ya Allah. Oyos
priwet penguyuh ya coba jadi kok. Kok priwet cewek kok jadi kecrok-kecrok na baik. Kecrok-kecrok tuh banjir ngobrol. Jadi ku dikenang ampas ya. Bikinnya anak sih kayak kue anak. Bengen. Bikin mak wis langkah. Alhamdulillah. Ruqayyah kecewa karena Abdullah memilih Aminah. Ruqayyah kecewa. Boleh nggak orang kecewa? Boleh, boleh saja. Ruqayyah kecewa. Senajan masih demam, sun rela lepasakeun, senajan batin lara kula kudu kula si mawas diri. Tororet kalah kenang materi apal wis apal duwene cuma cinta harta mah kula cintane kula segede gunung tapi akhirnya kandas beli tepung bandinganane langit lan bumi senajan maksa beli mungkin duweni demen memang demen sayang memang sayang aslinya lagunya Imam S. Arifin bu jangan tinggalkan aku jangan ku mohon kepadamu tak sanggup diri hidup tanpa dirimu lirepeka cintane kula iku lagu India iku lagu India kalian lagunya sepengi dua TikTok pula gula tanah TikTok gula arane Gus Wahab TikToknya gula Gus Wahab. Saya coba menyanyikan sebuah lagu judulnya apa kan ya judulnya Kurindu Gayamu Bercinta. Kita nyanyi nggak apa-apa. Mungkin oleh nyanyi ya oleh tidak dilarang. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang paling enak suaranya. Ana afsahu bidot. Saya itu paling fasih kalau mengucapkan dot. Apa Nabi benci kepada kasihnya? Tidak. Apalagi saat itu Al-Quran turun, muncul syair-syair, maka Al-Quran diturunkan untuk melawan syair-syair yang sedang terjadi saat itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang Arab paling pintar bikin syair. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, anta isru wa ghali, anta misbah usuduri. Ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ulah bengen lagi zaman bengen lagi demenan bu, durung ana WA, durung ana SMS. Gawe surat di mungkin kalimatnya. Salamun alaikum wad diyari ba'idatun. Kelalen. Salamun alaikum wad diyari ba'idatun wa inni anil man'a alaikum la'ajizu wa hadha kitabi naiban an ziyarati wa fi adamil ma'i tayamumu jaizu. Salam yang genok singan ning Karanganyar yang jauh di pelupuk mata. Aku untuk berkunjung kepadamu tidaklah mampu karena darahnya blekuk. Tapi ini ada sepucuk surat sebagai ganti daripada kehadiranku. Bagaikan tidak ada air, tayamum pun boleh. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ruqayyah kecewa Abdullah menikah dengan Dewi Aminah. Begitu sudah menikah, Abdullah keluar dari rumah. Ruqayyah beli demen maning ning Abdullah. Mengapa? Cahaya kenabian sudah berpindah ke rahim Dewi Aminah. Abdullah berdagang, istrinya hamil muda. Abdullah berdagang ke Syam sampai di Abwa. Abdullah wafat, meninggal dunia, dikubur di Abwa. Kanjeng Nabi Muhammad
dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, waktunya Fajar Shadiq, Dewi Aminah melahirkan seorang bayi. Begitu lahir bayinya, Dewi Aminah berkata, ketika putraku Muhammad lahir, maka aku melihat putraku Muhammad badannya sudah diselimuti dengan kain sutra yang berwarna putih, kemaluannya sudah dihitan, kemaluannya wis disunat, sudah bersih, pusarnya sudah bersih. Maka sunat dudu syariat Kanjeng Nabi Muhammad, tapi sunat itu anita billata Ibrahim, sunat itu syariat Kanjeng Nabi Ibrahim. Apa baik? Siji sunat, dua kurban, tiga haji, itu syariat Kanjeng Nabi Ibrahim, termasuk akikah. Sallallahu Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan sujud sajidan, wadi'an yadaihi alal ardi, tangannya, telapak tangannya ditempelkan di atas bumi, warafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah, kepalanya yang mulia diangkat ke atas langit. Lahir Kanjeng Nabi Muhammad usia 7 dina. Arab ngomong 7 dina ku buat guyu. Usia 7 hari Kanjeng Nabi Muhammad bayi dibawa oleh bapak tuane, diketok rambutnya, ditimbang dengan emas, emasnya dijual, sedekahkan fakir miskin yatim piatu, diakekahkan 2 ekor kambing. Lalu usia 10 hari Kanjeng Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam Ka'bah, lalu Abdul Muttalib metu Arab dipayaran. Bu Arab dipayaran ki, siapa sing ngarani nama Muhammad, siapa ki bapak tuane sing ngarani, diangkat ning Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib ditakoni, hei Abdul Muttalib, Arab sampean arani sapa, putranya sampean iku sing paling sampean demeni, sing paling bagus, sing paling ganteng, sing paling bercahaya. Abdul Muttalib berkata, diangkat yang Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib ketika akan mai aran putune, maka lidah dan bibir Abdul Muttalib digerakkan oleh Allah, digetarkan oleh Allah. Abdul Muttalib mengangkat, Abdul Muttalib mengucap, tak arani putune kita kelawan aran Muhammad. La ilaha illallah. Bleger bae. Kapan disebut aran Muhammad, jawab Allahumma. Diangkat dengan Abdul Muttalib, tak arani putune kita kelawan aran Muhammad. Orang yang sekelilingnya bertanya, wahai Abdul Muttalib, mengapa kau beri nama cucumu dengan nama Muhammad? Nama Muhammad nama yang tidak lazim, nama Muhammad nama yang tidak umum. Memang nama Muhammad tidak boleh ada yang pakai, disimpan oleh Allah. Loli wong nganggo aran Muhammad yen durung Kanjeng Nabi Muhammad lahir. Sekian Kanjeng Nabi Muhammad sudah lahir, ning karanganyar anak beli aran Muhammad. Ning bongas arane Muhammad tukang ngadu jago. Anak Muhammad. Siapa yang ngadu jago? Muhammad lah. Oh penuh Muhammad. Mengapa kau berikan nama cucumu dengan nama Muhammad, nama yang tidak lazim? Apa jawaban Abdul Muttalib? Ilmiah jawabannya. Apa jare Abdul Muttalib, tak arani putune kita kelawan aran Muhammad kayyahmadahu man fis samai wa man fil ardi. Tak arani putune kita kelawan aran Muhammad agar kelak ini anak akan dipuji oleh seluruh yang ada di langit dan dipuji oleh seluruh yang ada di bumi. Doa Nabi Ibrahim, doa kakeknya dikabul oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah beserta para malaikatnya bersalawat ing Kanjeng Nabi, memuji Kanjeng Nabi. Kana khuluquhul Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Akhlaknya terbaik, manusianya terbaik, akhlaknya akhlak Quran, manusia terbaik, manusia idola dari seluruh manusia. Sallallahu Nabi Muhammad dipuji oleh seluruh yang ada di langit dan dipuji oleh seluruh yang ada di bumi. Bukan hanya manusia memuji Nabi, batu, pohon, kabeh memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iqti
Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Usia Kanjeng Nabi Muhammad 12 hari dibawa ke Bani Sa'diyah, dididik di Bani Sa'diyah. Kenapa tidak di Mekah? Karena di Mekah rusak jahiliyah. Betul? Dibawa ke Bani Sa'diyah, dirawat di Sosonining Halimatus Sa'diyah. Usia 5 tahun Kanjeng Nabi Muhammad bayi dikembalikan kepada ibunya. Usia 6 tahun emboke wafat meninggal dunia. Emboke wafat mati meninggal dunia. Ora duwe bapak, ora duwe dia suning bapak tuannya Abdul Muttalib, bapak tuannya usia 8 tahun Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia. Dia suning bapak tuannya Abu Talib sampai dengan usia 25 tahun Kanjeng Nabi Muhammad menikah dengan seorang wanita janda rangda kaya yang berjuang bersama Rasulullah Muhammad, janda yang mengakui kehebatan Rasulullah Muhammad sampai menikah dengan Kanjeng Nabi Muhammad, seorang janda kaya yang sayang fakir miskin yatim piatu. Sukses Kanjeng Nabi Muhammad menyebarkan Islam sampai ke penjuru dunia berkat dorongan istrinya dan 4 orang yang lain, termasuk memperjuangkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.